Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Agung. Mas Iya. Agung, apa yang bisa Anda baca begitu ya, dan interpretasikan dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam Betul. pidatonya mengenai jangan ada dendam dan benci, kalau koalisi tidak selalu menentang kebijakan pemerintah, ini apa yang bisa diartikan? Iya, saya melihat pidato Pak Prabowo dalam HUT Gerindra hari ini itu sebuah sequence, Mbak. Karena sebelumnya sudah ada pidato-pidato lain yang berdiri. Oke. Ambil contoh di Harlah NU itu dia menyinggung soal Menteri Ndablek dan bandel. Yang kemudian di Muslimat NU beliau juga menyinggung ada raja-raja kecil, termasuk di situ membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini udah mulai nih. Nah, ketika kemarin ada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin koalisi Indonesia Maju Plus, akhirnya keluar statement, kalau mau mengabdi untuk Republik, jangan ada dendam, jangan ada benci, luruskan niat, kita ingin kepemimpinan yang sejuk. Kira-kira seperti itu narasinya. Saya lihat ini di internal untuk memastikan kabinet merah putih, birokrasi di bawahnya, itu memang sudah selesai dengan dirinya. Artinya siap mengabdi untuk Republik, tanpa ada tendensi perasaan yang negatif, kebencian, kedengkian, dendam, dan seterusnya. Tapi secara eksternal tidak bisa kita pungkiri statement ini sedikit banyak ditujukan kepada PDIP. Karena apa? Karena PDIP yang ada di seberang kekuasaan yang diharapkan bisa memahami relasi antara pemerintah dengan partai oposisi, dalam konteks ini PDIP, sehingga keoposisian yang dibangun oleh PDIP di sini keoposisian yang sifatnya objektif, konstruktif sebagaimana arahan Ibu Ketum. Kalau memang agak-agak geser-geser dikit, ya bisa jadi ada teman-teman Bang Ruhut yang istilahnya bermanuver untuk memastikan bahwa keoposisian itu memang ya dalam versi yang tetap objektif, konstruktif, tapi ya mesti ada powernya. Ya misalnya saya quote and quote ada beberapa narasi soal jangan ada matahari kembar misalkan. Walaupun statement itu awalnya dimulai dari Pak SBY ya, dalam sebuah video panjang hampir 1 jam, kemudian sedikit banyak Bang Deddy menyitir itu dari statement Pak SBY soal matahari kembar tadi. Kemudian ada beberapa yang lain soal menghadap-hadapkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang memang ini harus dipisah. Jangan sampai ini mengganggu jalannya pemerintahan, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira lumrah, tapi Pak Prabowo ingin menekankan hal yang paling fundamental bahwa siapapun yang mengabdi ya untuk Republik, kalau bisa selesai, jangan ada lagi dalam tanda petik beban di hatinya. Beban di hati. Karena kalau ini masih jadi soal, akan sangat sulit untuk memberikan kemampuan terbaik mereka, karena belum selesai cerita di masa lalunya, seperti itu. Kalau berbicara mengenai beban di hati, adanya dendam, adanya benci, adanya ketidaksesuaian begitu ya dengan apa yang saat ini terjadi, apakah bisa diartikan atau dimaknai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah bentuk bahwa keadaannya sudah begitu rumit, keadaannya sudah begitu parah begitu ya, sehingga mengusik beliau untuk perlu mengingatkan itu, Mas Agung? Iya, saya kira kan akhir-akhir ini menguat ya soal-soal di mana dibenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahasa beliau divide et impera. Ini cara-cara asing untuk menghancur belah bangsa kita, dan saya tidak mau itu terjadi. Yang kedua, memang beliau merasa sebagaimana Pak Jokowi mengafirmasi tadi di pidatonya yang diberi speech oleh Pak Prabowo, sebuah kesempatan, karena Pak Prabowo ini punya approval rating yang tinggi, kemudian didukung parlemen yang kuat, akhirnya nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo gitu. Yang dikritik akhirnya saya nih, dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit salah Pak Jokowi. Nah, saya kira ini menjadi arahan bagi Pak Prabowo untuk dalam tanda petik melindungi balik. Ya, setelah sebelumnya Pak Jokowi melindungi beliau saat Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi take and give itu terlihat, apalagi ketika tadi duduk di Harlah hari ulang tahun Gerindra gitu, Pak Prabowo ini diapit di sebelah kanannya Gibran, sebelah kirinya Pak Prabowo, seperti itu. Terakhir dikasih keris emas. Nah, jadi ini mengafirmasi bahwa ya ini saatnya Pak Prabowo itu melindungi Pak Jokowi, walaupun belum tentu perlindungan itu akan bertahan terus. Karena apa? Karena Pak Prabowo kan punya tugas-tugas yang lebih besar, dan arahannya bagaimana kebijakan-kebijakan populis beliau bisa juga dirasakan oleh masyarakat, dan ujungnya ya suka atau tidak, karena tadi juga bicara soal pencapresan beliau di 2029, beliau harus mikirin gimana besarin Gerindra, gimana meningkatkan elektabilitas, gimana kemudian pada ujungnya masyarakat merasakan secara konkret kontribusi beliau sebagai presiden, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Riza. Pak Riza, tadi sudah disinggung ya oleh Mas Agung bahwa memang dalam HUT Gerindra tersebut antara Pak
Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi ini tampak kompak sekali, bahkan Pak Jokowi ini diberikan kesempatan untuk turut berpidato ya, menyampaikan speech-nya. Apa yang bisa dimaknai atau mungkin bisa disampaikan dengan adanya situasi ini, Pak Riza? Ya jadi kan kalau kita lihat ya sifat, karakter, kebijaksanaan Pak Prabowo sangat jelas ya. Beliau ingin bersatu, ingin kompak, ingin solid, ingin gotong royong, ingin bersama-sama. Beliau ini orang yang sangat menghormati para pahlawan, para senior, kemudian para pejuang apalagi, dan semua yang terlibat membantu. Tidak hanya Pak Jokowi sebetulnya, ketika acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju, Pak SBY juga diberi kesempatan untuk memberikan pengarahan bagi semua kita yang hadir di situ. Bahkan saya kira didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia pengarahan yang sangat baik. Begitu juga tadi Pak Jokowi hadir sebagai Presiden ke-7, Pak Jokowi diberi kesempatan juga untuk memberikan sambutan, pidato, dan arahan buat kita semua. Saya kira inilah contoh yang sangat baik, yang sangat bijak. Kita saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, saling mendukung, saling berterima kasih, saling memaafkan. Bahkan beliau menyampaikan semua pemimpin presiden, bakal wakil presiden yang terdahulu punya jasa, punya kebaikan, dan tentu juga punya kekurangan, bahkan punya kesalahan. Itulah manusia, tapi semua punya kontribusi, punya prestasi, dan punya pengabdian yang luar biasa dan berjasa bagi bangsa negara. Jadi saatnya kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita lupakan kekurangan kita, kesalahan kita, dendam kita. Mari jangan saling dendam, saling benci, mari kita dukung bersama siapapun itu. Jadi beliau ingin mengajak kita seluruh anak bangsa bersatu, kompak, saling mendukung, saling membantu. Sudah saatnya kita bangkit bersama, membangun bangsa, mengisi pembangunan, dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Beliau menyampaikan Garuda sekarang hanya ada berapa pesawat yang terbang. Beliau ingin di tahun ini ke depan tidak kurang dari 100 pesawat terbang. Tahun berikutnya lagi bertambah. Beliau sampaikan Emirates, Dubai, Qatar, Doha, negara relatif baru, negara relatif kecil, negara kaya bisa punya maskapai penerbangan yang internasional yang luar biasa. Beliau ingin Garuda terbang menjadi penerbangan domestik yang terbaik, penerbangan nasional dan penerbangan internasional. Itu contoh saja betapa beliau ingin bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Baik, Pak Riza. Saya juga nanti akan ke Bang Ruhut ya, berkaitan tadi juga sudah disebutkan bahwa oposisi ini diharapkan bisa menjadi kontrol begitu. Lantas seperti apa kemudian ini PDI Perjuangan melihat kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto saat ini? Usai jeda boleh ya Bang ya? Kami akan kembali usai jeda.